Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita melakukan segala hal, mari terlebih dahulu kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, hingga pagi hari ini kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami masih boleh bernafas. Kami menyadari semua ini karena kemurahan Tuhan. Sebelum Tuhan kami melakukan setiap aktivitas kami, setiap kegiatan kami, terlebih dahulu kami mau mendasari hati kami dan hidup kami dengan firman-Mu, bahwa kami mengerti apa yang Tuhan mau. Ampuni setiap salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan kita akan membaca ayat yang ketiga dan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lukas 19 ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Amin. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul perubahan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita tentunya ingin memiliki kehidupan yang berubah. Kita ingin memiliki atau mengalami kehidupan yang berpindah, bergerak maju, dan melupakan masa lalu yang kelam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita sering mendengar atau kita pernah mendengar ada orang-orang yang berkata, saya tidak bisa lepas, saya tidak bisa keluar dari kehidupan masa lalu saya. Saya sudah terlanjur jauh melangkah. Saya sudah terlanjur jatuh terlalu dalam, sehingga saya tidak bisa keluar dari belenggu masa lalu saya. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan, saat pagi hari ini, kita akan belajar dari kehidupan Sakeus, di mana kita mengetahui bahwa Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi Sakeus ingin keluar dari kehidupan lamanya, kehidupan yang tidak menjadi berkat. Dia ingin ada satu perubahan yang menjadi lebih baik, yang menjadi kunci keberhasilan Sakeus untuk bisa mengalami perubahan. Saat pagi hari ini kita akan melihat yang pertama adalah merubah pola pikir. Kita bisa melihat di dalam Lukas 19 ayat yang ketiga bagian A, dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Sakeus dikenal sebagai seorang pemungut cukai. Pekerjaan ini banyak kali tidak disukai oleh orang banyak, dibenci. Karena apa? Karena pajak dianggap memberatkan masyarakat pada waktu itu. Pajak yang diambil pada waktu itu diperuntukkan bagi pemerintahan Romawi. Dan Sakeus memungut pajak dengan menggunakan cara yang kejam, ya. Tetapi Sakeus ingin keluar dari kehidupan yang tidak baik ini. Sakeus tidak ingin terus ada di dalam kondisi bagaimana dia tidak menjadi berkat, bagaimana dia dibenci dengan orang banyak. Dia ingin mengalami satu perubahan di dalam kehidupannya. Dia tidak ingin hidup terus di dalam masa lalu yang tidak baik, di dalam dosa. Sakeus ingin bergerak maju menuju kehidupan yang tentunya jauh lebih baik. Sehingga yang dilakukan oleh Sakeus adalah merubah pola pikirnya. Sakeus tidak lagi berpikir untuk mencari hal-hal yang fana, tetapi dia mulai berpikir tentang kehidupan kekal. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus,
Pengenalan akan Yesus itu mengisi hatinya, mengubah, mengusik hati Sakeus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebab tadi dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga bagian A, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Artinya apa? Sakeus merubah pola pikirnya, tidak hanya mengejar materi, tidak hanya mengejar keuntungan-keuntungan duniawi, tetapi dia mulai belajar mencari tahu tentang Yesus. Dia belajar ingin mengenal lebih jauh, ingin mendekatkan diri dengan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, merubah pola pikir ini yang dilakukan oleh Sakeus. Kita akan melihat di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Untuk mengalami perubahan di dalam kehidupan saya dan saudara, untuk kita bisa keluar dari kehidupan masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang sopan, dengan hal-hal yang bagus, yang mengagumkan, dengan hal-hal yang unggul dan terpuji, yang menyenangkan, baik untuk diri sendiri, untuk orang lain, terlebih untuk Tuhan. Untuk mengalami perubahan yang dilakukan oleh Sakeus, yang kedua adalah merubah gaya hidup. Kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-8 dalam Lukas 19 dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus merubah gaya hidupnya. Sakeus merubah pola hidupnya dari yang semula hanya memikirkan diri sendiri, tetapi sekarang dia belajar berpikir tentang orang lain. Dikatakan dalam firman Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sakeus menyadari bahwa setiap perbuatan itu ada konsekuensinya, sehingga Sakeus belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan selama ini. Firman Allah berkata, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya itu, Sakeus juga belajar membalut luka hati orang yang sudah dia sakiti. Ya, selama ini ia tidak peduli. Sebelumnya ia tidak peduli dengan hal itu. Ada begitu banyak orang yang tersakiti oleh sikapnya. Tetapi dia mulai mau merubah gaya hidupnya. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau sebelumnya semua masuk untuk dirinya sendiri, tetapi sekarang dia sudah merubah gaya hidupnya. Ya, untuk memperhatikan orang lain, peduli dengan orang lain. Belajar hidup dengan pola, dengan gaya hidup seperti yang Tuhan mau. Itu yang dilakukan oleh Sakeus. Dikatakan tadi, segala gaya hidup kita yang lama, mari kita mau tinggalkan. Gaya hidup yang merugikan baik diri sendiri, yang merugikan orang lain, bahkan mencemarkan nama Tuhan. Mari kita mau tinggalkan, kita mau lupakan. Karena dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gaya hidup apa yang mungkin hari-hari ini harus dirubah di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang percaya? Mari kita mulai merenungkan dan bertindaklah. Jika
hari-hari ini saya dan saudara ingin mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, untuk mengalami perubahan, untuk kita bisa keluar terbebas dari kehidupan masa lalu, kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, kita mau merubah pola pikir kita, dan yang kedua, kita mau merubah gaya hidup kita. Amin. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama saat pagi hari ini. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, supaya kami di waktu-waktu ke depan, lewat kehidupan kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Kami boleh meninggalkan kehidupan kami yang lama, yang tidak berkenan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Allah Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh merubah cara kami berpikir, untuk kami belajar merubah gaya hidup kami, sehingga Tuhan, kami boleh berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa yang baik, di sepanjang hari ini kami tidak mengerti apa yang akan kami alami Tuhan, apa yang akan terjadi, tetapi kami mau belajar menaruh setiap pengharapan kami ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Pimpin kehidupan kami Tuhan di sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan campur tangan, Tuhan buat berhasil. Taruh hati yang takut akan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati.